Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Miko, kalau kemudian muncul gejala baru, ini spesifik di Indonesia ya, karena kita sudah dengar beberapa bulan lalu di Wuhan juga ada. Tapi ketika masyarakat Indonesia sudah mulai familiar dengan adanya happy hypoxia ini sebagai sebuah gejala baru, itu dampaknya terhadap penyebaran, dampaknya terhadap pandemi ini apa sih Pak Miko? Jadi kalau pada kasus sebenarnya mau OTG, mau itu kasus ringan, mau itu kasus sedang maupun kasus berat, semuanya sama-sama menularkan. Itu tergantung masyarakatnya, kontak terhadap kasus yang mana begitu. Apakah OTG, kemudian kasus ringan, kemudian kasus sedang atau kasus berat. Risikonya akan berbeda kalau kontak dengan kasus berat, kasus sedang akan lebih berisiko, kalau kasus ringan akan kurang risiko sedikit, kemudian kasus OTG juga akan berkurang sedikit, tapi berisiko untuk semuanya. Nah, oleh karena itu kalau dengan happy hypoxia ini, maka harusnya saturasi oksigen sebagai pemeriksaan harusnya ditambahkan selain scanning suhu begitu. Nah, jadi untuk mendeteksi apakah orang sakit COVID, demam itu adalah 70% dari yang semua sakit. 70%. Nah, kalau ini 40 sampai 56, jadi sebenarnya 50 tepat 56%, itu cukup beralasan untuk meriksa saturasi oksigennya. Jadi, oleh karena itu pada screening masyarakat juga harus digunakan suhu tubuh dan juga paling gampang adalah saturasi oksigen. Ya, itu juga penting ya untuk pemeriksaan awal ya. Pak Agus, ini kan semenjak ada kasus happy hypoxia ini terungkap di Indonesia, itu kan ada alat yang kemudian jor-joran diiklankan, yaitu pulse oximeter. Nah, itu sebenarnya efektif tidak, Pak Agus? Ya. Jadi pulse oximeter ini adalah salah satu alat untuk mendeteksi saturasi oksigen perifer ya. Kalau dalam bahasa medis disebut sebagai SpO2. Ya. Nah, SpO2 ini mendeteksi kadar oksigen yang ada di dalam jari-jari kita karena dia ditempel di ujung jari. Nah, di dalam riset-riset yang ada bahwa pemeriksaan SpO2 itu sudah cukup sensitif untuk mewakili nilai SO2 yang ada di dalam darah. Oke. Ya. Dan cara yang sederhana untuk bisa mendeteksi saturasi, karena idealnya kita mau mengukur saturasi maupun kadar oksigen itu harus menggunakan pemeriksaan analisis gas darah atau AGD. Nah, analisis gas darah ini yang kita ambil adalah darah arteri. Nah, ini pengambilannya sulit dan juga cukup sakit karena harus diambil darah arteri bukan darah vena. Dan ini harus dilakukan oleh orang yang sudah ahli ya. Nah, karena itu kan tidak sederhana. Oleh karena itu, pemeriksaan sederhana yang mewakili untuk mengukur saturasi oksigen pada pasien-pasien yang mengalami gangguan di paru maupun jantung, biasanya oximetry atau pulse oximetry. Oke, jadi silakan Pak. Dan itu cukup sensitif untuk sebagai parameter, karena itu juga banyak dipakai di rumah sakit. Oke, jadi cukup efektif untuk mendeteksi secara awal, tapi untuk memastikan lagi kadar oksigen harus memang menggunakan pemeriksaan darah dari arteri ya? Ya. Oke, tapi begini, apakah kemudian kalau misalkan kita sudah yakin nih ada kasus happy hypoxia di Indonesia, menurut Anda apakah perlu kemudian pemerintah melakukan pengadaan alat lebih banyak untuk memeriksa ini, salah satunya mungkin pulse oximeter ini di rumah sakit, Pak Agus? Nah, pulse oximeter ini memang sejak awal kasus Wuhan ini sudah disediakan di hampir seluruh rumah sakit, itu sudah ada. Sebelum ada kasus COVID juga sudah ada. Dan pada saat pengadaan itu merupakan salah satu alat yang memang minta disediakan lebih banyak karena kan di rumah sakit itu ada bagian gawat darurat, ruang perawatan yang lebih banyak sehingga kebutuhan pulse oximeter ini lebih banyak. Sekarang ini pulse oximeter dokter-dokter juga rata-rata memiliki pribadi ya, terutama dokter paru, dokter penyakit dalam, dokter jantung, itu sering kita pakai di praktek kita sehari-hari karena
secara sederhana mendeteksi hipoksemia itu. Kalau masyarakat, publik secara umum membeli pulse oximeter ini, apakah cukup bermanfaat atau mubazir? Itu bisa dibeli kok di toko-toko alat kedokteran, cukup murah, tidak terlalu mahal. Oke. Dan itu bisa efektif untuk mendeteksi kalau ada keluhan-keluhan bukan hanya COVID ya, misalnya orang dengan asma, dengan penyakit paru seperti tuberkulosis yang cukup luas, itu bisa mengukur kalau dia lagi sesak berapa pulse oximeternya. Oke, jadi kalaupun masyarakat punya itu tidak masalah ya, justru bisa jadi pendeteksi awal gitu ya? Ya, bisa dipakai untuk menilai apakah seseorang mengalami hipoksemia atau tidak. Pak Miko, ini kan namanya aja sudah sangat-sangat asing, happy hipoksia. Tapi dampaknya kita tahu ini cukup fatal karena hanya dalam beberapa jam orang yang tadinya sehat, tampaknya sehat walafiat ternyata bisa meninggal mendadak. Bagaimana kemudian Anda bisa memastikan strategi untuk mengampanyekan happy hipoksia dan ancamannya ini kepada masyarakat supaya lebih efektif? Ya, jadi harus diberitahukan kepada masyarakat bahwa hipoksia adalah satu gejala dari COVID-19. Ya, itu bisa diukur dengan alat pulse oximetry yang murah dan ya bisa dibeli oleh di apotek atau di alat kedokteran, alat medis. Nah, oleh karena itu bagi yang mau memiliki ada gunanya buat yang lain, baik hipoksia karena kelainan parunya, hipoksia karena kelainan darahnya, hipoksia karena penyakit lain. Nah, salah satu alat bantu yang menarik adalah untuk kepentingan COVID-19 sebaiknya ini digunakan sebagai alat screening lain. Sangat bantu selain termometer kan, karena dengan termometer aja tidak cukup begitu. Walaupun itu adalah gejala yang paling banyak, yang 70% pasien COVID menderita demam begitu. Nah, kalau 40-56%, menurut saya masuk akal untuk juga digunakan sebagai alat screening bantu. Nah, kalau penderita ini kan dulu dikenal dengan silent hipoksia begitu, bukan sebenarnya happy hipoksia tidak tepat karena ini adalah silent hipoksia pada COVID-19. Kemudian harus diberitahu pada seluruh masyarakat kalau dia kontak dengan pasien COVID-19, ya paling tidak lebih dulu memeriksa alat pulse oximetry itu dengan hipoksia atau enggak, kemudian ya bisa periksa swab selanjutnya begitu. Baik, terakhir Pak Agus, kalau misalnya ada masyarakat tetap saja kesulitan untuk mengecek kadar oksigen di dalam darahnya, walaupun tadi Anda bilang happy hipoksia ini tidak ada gejala, tidak tampak, tidak terasa sama sekali di tubuh, tapi adakah kemudian hal-hal kecil-kecil begitu, pertanda-pertanda kecil yang ada di dalam tubuh yang bisa membuat masyarakat kemudian bisa alert, jangan-jangan saya mengalami happy hipoksia tanpa sadar? Ya, kalau tanda salah satunya adalah seperti kebiruan atau cyanosis ya. Oke. Kebiruan ini maksudnya seperti memar begitu? Jadi di ujung-ujung jari kita itu warnanya agak kebiruan atau kadang bibir agak kebiruan. Itu bisa saja sebagai salah satu tanda hipoksemia atau hipoksia jaringan ya. Tapi kalau yang nggak biasa ngelihat, kadang-kadang mungkin nggak nyadar bahwa itu adalah salah satu tanda. Jadi mesti diperhatikan itu. Kalau yang lain kan gejala ya, mulai dari sakit kepala, kemudian lemah, letih, lesu, kemudian denyut jantung yang agak meningkat, frekuensi napas yang sedikit meningkat, itu adalah tanda-tanda bisa. Tapi kalau dari fisik yang bisa dilihat, salah satunya yang namanya cyanosis, yaitu kebiruan pada ujung jari atau ke sekitar bibir itu bisa. Tapi yang terpenting Mbak, saya mesti menyampaikan kepada masyarakat bahwa silakan. Penentuan derajat dari COVID itu dilakukan oleh tenaga medis. Jadi kalau kita merasa tidak ada gejala, kalau seseorang yang terkena COVID merasa nggak ada gejala, wajib melakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan. Karena nanti dokter lah atau tenaga medis yang akan menentukan
dia derajatnya berapa, apakah memang tanpa gejala, ringan, sedang, atau berat, atau kritis. Dari situ kan nanti ada pemeriksaan tambahan. Salah satunya kalau ke dokter kan nanti langsung dilakukan pulse oximeter, bisa kelihatan. Sehingga bisa melihat bahwa kelihatan nggak ada gejalanya, nggak taunya pulse oximeternya saturasinya 92. Berarti perlu pemeriksaan lanjut. Misalnya di rongsen, nggak taunya ada pneumonia. Berarti derajatnya udah sedang itu. Langsung naik dari nggak ada gejala menjadi sedang. Jadi yang masyarakat mesti paham bahwa jangan melakukan penilaian sendiri bahwa saya tidak ada gejala. Tapi lakukanlah itu kepada yang lebih kompeten, yaitu tenaga medis. Oke, jadi intinya adalah tolong dengarkan tubuh, jujur dengan apa yang terjadi pada tubuh kita. Kalau misalkan memang ada rasa agak pusing, ada rasa agak sesak, atau itu tadi seperti yang dibilang Pak Agus, agak ada biru-biru di ujung-ujung jari, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, begitu ya Pak ya? Ya. Baik, terima kasih Pak Agus Dwi Susanto, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Terima kasih juga Pak Triunis Miko Wahyono, epidemiolog dari Universitas Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu.